Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita tidak tahu minggu keberapa kita masih menikmati dalam hal-hal keadaan seperti saat ini. Tapi mari kita belajar tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa rencananya sungguh indah di dalam kehidupan kita saat kita belajar bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terlebih pagi hari ini kalau Tuhan Yesus telah mati, bangkit, bahkan boleh naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Dialah yang akan menjadi pembela kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Sakit, penyakit, permasalahan, bahkan keadaan saat ini pun tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Mari kita senantiasa membawa hati kita untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang layak kita tinggikan, hanya Tuhan yang layak kita muliakan. Yesus Tuhan ditinggikan. Mari Yesus hadir pagi hari ini Tuhan. Kami rindu untuk senantiasa mengingat kebaikan-Mu. Kalau Tuhan Yesus boleh naik di surga, semua adalah karena kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan,
memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu semakin hari kami merasakan cinta kasih-Mu yang begitu luar biasa, yang boleh Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan lewat setiap pujian kami, lewat setiap penyembahan kami rindu membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Mari Yesus, pagi hari ini kami rindu beribadah kepada Engkau, memuji memuliakan nama-Mu, bahkan kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ibadah kami bukan ibadah yang sia-sia, tetapi ibadah kami akan mendatangkan berkat, mujizat yang luar biasa yang datangnya dari Engkau Tuhan. Kami mulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Allah yang benar, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kita percaya apapun yang kita hadapi semua adalah kehendak Tuhan, dan percayalah Tuhan senantiasa melangkah dan menuntun setiap langkah kita, dan percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kau Tuhan yang benar.
mengimani bahwa setiap apapun, meskipun saat ini kita dihadapkan dengan keadaan seperti ini, kita tidak bisa bertatap muka, kita tidak bisa bertemu, tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Ada sesuatu rencana yang terbaik yang akan diberikan di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima setiap didikan firman Tuhan, bahwa janjinya adalah dan amin. Mari kita senantiasa percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari berikan waktu yang terbaik. Kita boleh menyatukan hati kita sebelum kita menerima setiap firman-Nya, bahwa kita percaya bahwa janjinya ya dan amin. Kasih Tuhan adalah kasih yang terbaik di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Janjimu
mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang sangat indah ini. Kami boleh menaikkan pujian dan penghormatan kami kepada-Mu. Engkau yang menjadi jaminan hidup kami Tuhan. Karena Kau telah rela datang ke dalam dunia, mati dan bangkit naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami orang-orang yang percaya. Kami sangat mensyukuri pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Hingga setiap kami orang-orang yang percaya memiliki kehidupan kemuliaan di dalam Tuhan. Dalam ibadah kenaikan Engkau ke surga pagi hari ini Tuhan, tidak lupa kami mengucap syukur untuk setiap anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, baik leader, pemain musik, semuanya. Tuhan memberkati kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu yang akan Tuhan taburkan bagi kami pagi hari ini akan menjadi berkat, menjadi rema, dan mendewasakan iman kami. Kami sungguh menikmati hadirat Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang kasih-Mu Tuhan, agar kasih dan kuasa Kristus yang ada di tengah-tengah kami, hikmat dan wahyu dari surga kami perlukan pagi hari ini Tuhan, untuk hamba menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap sidang jemaat yang di rumah mereka masing-masing dalam ibadah kenaikan Isa Masih pagi hari ini. Tuhan memberkati dan kami yakin dan percaya Roh Kudus hadir di setiap keluarga dan di setiap hidup kami. Berfirmanlah bagi kami pagi hari ini Tuhan. Kami siap menerima dan kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari yang sangat indah ini kita bersyukur karena kita boleh kembali bersama-sama beribadah dalam ibadah kenaikan Isa Al-Masih, yaitu di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa dalam setiap peribadahan kita, Bapak Ibu senantiasa diberkati Tuhan, dan teruslah minta pimpinan Tuhan, hikmat daripada Tuhan, untuk kita bisa senantiasa memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan bagi kita. Dan biarlah semuanya itu akan semakin mendewasakan iman percaya kita. Ya, yakin dan percayalah, sekalipun kita masih berjauhan, namun kita tetap satu di dalam Tuhan. Ya. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga, kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Nanti silahkan Bapak Ibu Saudara baca lengkap. Ya, di sana ada satu peristiwa bahwa Yesus menjanjikan Roh Kudus ya dalam kehidupan murid-muridnya. Kemudian Yesus terangkat ke surga. Tema renungan kita pagi hari ini adalah fungsi kenaikan Yesus. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Ya. Nah, kita akan baca terlebih dahulu dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Saya akan membacakan mulai ayat yang ke-8
sampai yang ke-11. Nanti selanjutnya Bapak Ibu Saudara baca dengan lengkap. Ya, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, perikop dalam Kisah Para Rasul ini sekali lagi dalam ayat 1 sampai yang ke-6 dikatakan bahwa Roh Kudus itu dijanjikan, ya. Kemudian dari ayat 6 sampai ke 11 Yesus terangkat ke surga, ya. Sewaktu saya masih kecil, seringkali ketika perayaan kenaikan Tuhan, dulu saya sangat senang melihat sebuah gambar, ya, di mana Tuhan Yesus terangkat dengan kedua tangannya, ya, dia naik disaksikan oleh murid-muridnya. Bukankah itu suatu peristiwa yang sangat luar biasa, ya Bapak Ibu Saudara? Tentu itu menjadi satu pengalaman yang terbesar dalam hidup murid-murid pada waktu itu, karena mereka dapat menyaksikan secara langsung bahwa Yesus terangkat ke surga. Sampai-sampai dikatakan, ya, mereka terheran-heran. Bahkan sampai dia ditegur, dikatakan oleh malaikat, ya, dikatakan seorang yang berpakaian putih dekat mereka, ya, berkata, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Ya, bahkan mungkin Tuhan sudah tidak ada, naik, tertutup awan. Namun murid-murid itu masih terperana di situ, seolah mungkin mengalami keheranan, ya, takjub yang luar biasa tentunya, ya, karena itu satu peristiwa nyata yang tidak bisa dilupakan oleh murid-murid pada waktu itu tentunya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bertanya, mengapa Yesus naik ke surga dengan cara dilihat oleh mata? Mengapa Tuhan Yesus naik ke surga dengan cara disaksikan dan dilihat oleh mata para murid-murid pada waktu itu? Mengapa dia tidak menghilang begitu saja seperti ketika dia bangkit dari kubur? Ketika murid-murid datang ke kubur itu, Tuhan Yesus tidak ada, ya, namun dia ketemu dengan Tuhan. Mengapa tidak demikian? Ya, mungkin itu Tuhan punya maksud dan tujuan. Untuk apa? Ya, untuk menunjukkan langsung kepada dunia, kepada murid-muridnya, bahwa tugas Tuhan di dunia ini sudah selesai. Tugas Tuhan di dalam dunia ini sudah selesai. Dan mungkin murid-murid setelah itu tidak dapat melihat lagi keberadaan Tuhan secara langsung. Maka ketika murid-murid dipesan oleh Tuhan supaya kamu tetap berada di Yerusalem, murid-murid taat.
Bahkan ketika Tuhan membawa murid-murid ke Betania, murid-murid itu taat dan menyaksikan ya Tuhan terangkat ke surga. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Tuhan telah melakukan banyak hal. Tuhan telah melakukan pekerjaan-pekerjaan. Tuhan telah menyelesaikan setiap tugasnya ketika Tuhan berada di dalam dunia ini. Tugas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam dunia ini? Ya, untuk apa ketika dia berada di dalam dunia bersama dengan murid-murid pada waktu itu? Ya, kita tahu bahwa Tuhan telah melakukan pekerjaan yang besar, yaitu Dia telah menebus dosa-dosa kita. Dia datang ke dalam dunia, Dia rela mati, dan Dia bangkit naik ke surga. Ini sesuatu yang pasti, karena selama 40 hari sebelum kenaikan Tuhan, Dia berulang-ulang menampakkan diri ya di antara murid-murid, bahkan makan bersama, bahkan mereka berbicara tentang kerajaan Allah. Jadi Tuhan sudah melaksanakan tugas pekerjaannya di dalam dunia ini secara luar biasa, bahwa Dia telah menebus dosa-dosa kita. Ya, dalam surat Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus telah menjalankan tugasnya, yaitu menebus dosa manusia. Dengan cara tentunya Dia rela datang ke dalam dunia sebagai manusia, sebagai hamba. Dia rela dicaci maki, Dia rela menderita, supaya manusia yang dikasihinya ini benar-benar memiliki kemuliaan, memiliki kehidupan yang luar biasa. Itulah tugas yang sudah dikerjakan Tuhan ketika Dia berada di dalam dunia. Dia menebus ya segala dosa kita, sehingga kita pun hidup di dalam kemuliaan. Ya, tugas yang lain dikatakan bahwa Yesus ketika ada dalam dunia, Dia telah mengalahkan kuasa iblis, benar-benar ditundukkan. Ya, tertulis dalam surat Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, supaya oleh kematiannya, yaitu kematian Yesus, Dia memusnahkan kuasa iblis. Oleh kematiannya Dia mematahkan kuasa iblis, sehingga iblis tidak lagi berkuasa atas hidup orang-orang yang percaya. Tentunya demikian. Ya, kalau kita sungguh-sungguh hidup taat dan menurut kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya iblis itu tidak akan menguasai hidup kita. Ya, kita harus mampu mengalahkan seperti Tuhan telah kalahkan kuasa iblis itu dengan nyata. Melalui kematiannya di atas kayu salib, Ia memusnahkan kuasa iblis. Dia mematahkan kuasa maut. Dibuktikan bahwa Yesus benar, ya, mati, dikubur, bangkit pada hari yang ketiga. Setelah bangkit pada hari yang ketiga,
Yesus menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya, bahkan dikatakan kepada lebih 500 orang. Ya, Yesus itu telah mematahkan kuasa maut. Ya, dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18 dikatakan, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus memang mati, namun dikatakan aku telah hidup, lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dikatakan selama 40 hari berulang-ulang. Yesus menampakkan diri dan berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan. Selama Tuhan masih ada dalam dunia dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, Dia ingin mengajar, Dia ingin memberi kekuatan, Dia ingin memberi pedoman-pedoman kepada para rasul dan murid-murid. Karena para rasul dan murid-murid akan mendapatkan tugas bahwa mereka harus menjadi saksi ketika Tuhan sudah naik ke surga. Murid-murid harus menjadi saksi dan menjadi pemberita Injil. Maka Tuhan ingin memperlengkapi dengan mereka, dengan kenyataan, dengan bukti, yaitu ketika Yesus bangkit dari kematian, bahkan dikatakan selama 40 hari berulang-ulang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan Dia menjanjikan bahwa akan memberikan roh yang lain dalam hidup murid-muridnya, supaya murid-murid ada keberanian, ada kesungguhan untuk menjadi saksi Kristus. Dia telah memberikan semua bukti dan segala perintah yang dibutuhkan oleh umatnya. Ya, kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai yang ketiga itu dijelaskan di sana. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ini Lukas yang menulis. Sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, selama 40 hari berulang-ulang Tuhan Yesus berbicara dengan murid-muridnya, berbicara tentang kerajaan Allah, supaya murid-murid mengerti bahwa Tuhan akan memulihkan kehidupan umatnya. Bukan hanya memulihkan kehidupan secara jasmani, namun yang terpenting kehidupan rohani yang dibangun adalah kerajaan Allah. Kehidupan rohani itu yang lebih diutamakan. Memang kehidupan jasmani tentu penting selama kita masih hidup dalam dunia. Tuhan pun sangat memperhatikan kehidupan jasmani kita. Ya. Namun yang ingin disampaikan Tuhan kepada murid-murid pada waktu itu, Tuhan akan memulihkan kehidupan iman mereka, supaya iman mereka tidak goyah. Karena Tuhan tahu iman percaya murid-murid sempat goyah ketika mereka datang ke kubur dan kubur itu kosong. Bahkan kedua murid yang berjalan di Emmaus, dia tidak mengerti kalau Tuhan itu ada di tengah-tengahnya. Mereka putus asa karena Tuhan yang diandalkan, yang dibanggakan, hilang begitu saja. Padahal Yesus bangkit, Yesus hidup,
Dan selama-lamanya dikatakan tadi. Yesus hidup selama-lamanya. Ya. Dia ingin menunjukkan kepada murid-muridnya. Dia telah memberikan banyak perintah kepada murid-muridnya, juga pedoman dalam hidup murid-muridnya, supaya para murid-murid itu mampu menjadi saksi Kristus. Untuk apa dia naik ke surga? Untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Karena memang surga itu adalah tempat kediaman Tuhan. Dia naik ke surga untuk mengaruniakan, ya, pemberian-pemberian yang luar biasa tentunya untuk murid-muridnya, untuk pembekalan murid-muridnya. Dikatakan juga di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan, Efesus 4 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Apa pemberian-pemberian itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Pemberian-pemberian itu juga tentu diberikan kepada kita sebagai murid-muridnya sekarang, sebagai orang-orang yang percaya. Yaitu Tuhan akan mengaruniakan Roh Kudus-Nya. Karena Roh Kudus itu, ya, telah ada, dan Roh Kudus itu akan diutus, ya, kepada orang-orang percaya dan kepada para murid-murid pada waktu itu, para rasul pada waktu itu, ya, supaya mereka siap untuk menjadi saksi. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-33 berkata demikian. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini, ya, bahwa Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada para rasul pada waktu itu, pada murid-murid pada waktu itu, supaya mereka akhirnya berani keluar untuk bersaksi, mengabarkan Injil, supaya setiap orang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah mereka. Dan tentunya hal ini juga diberikan kepada kita. Roh itu juga akan dicurahkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya, bahwa Roh itu akan menopang kehidupan kita, memberi kekuatan kepada kita, seperti Tuhan mengutus para rasul pada waktu itu. Tuhan pun akan mengutus kehidupan kita untuk menjadi saksi. Yesus mengutus Roh Kudus hadir dalam kehidupan murid-murid pada waktu itu. Hal itu pun akan Tuhan perintahkan. Yesus akan mengutus Roh Kudus juga hadir dan ada di dalam kehidupan kita. Ya, Yesus yang telah mati, bangkit, dan menampakkan diri kepada murid berulang kali, bahkan akhirnya dia naik ke surga, disaksikan oleh para murid, akhirnya tertutup aman. Fungsinya atau gunanya adalah dia akan mengutus Roh Kudus itu datang ke dalam dunia untuk menuntun, untuk menyertai perjalanan hidup murid-muridnya, untuk menyertai perjalanan hidup anak-anaknya. Yesus naik ke surga untuk menjadi pembela kita. Ya, Yesus akan menjadi pembela kita. Kita baca dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kristus itu menjadi pembela bagi kita, menjadi pembela umatnya, supaya tidak lagi dikalahkan dengan kuasa iblis. Karena kuasa iblis, kuasa mati itu telah dikalahkan, maka kita harus memiliki kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Ingatlah bahwa Kristus yang akan membela hidup kita. Kalau hari-hari ini kehidupan kita seolah-olah merasakan kesesakan,
dihimpit dengan berbagai persoalan, jangan khawatir, jangan takut. Ya, Allah yang akan membela hidup kita. Allah yang menjadi pembela hidup kita. Yang namanya pembela itu akan bertanggung jawab. Ya, yang namanya pembela dia akan terus memperhatikan kehidupan kita hingga kita mencapai sesuatu yang akan kita raih dalam kehidupan ini. Yesus naik ke surga itu menjadi pembela kita supaya kita tidak merasa takut lagi, khawatir menghadapi segala persoalan tekanan dalam hidup kita. Karena Kristus sudah menjadi pembela yang luar biasa dalam hidup kita, dan dia akan mencurahkan, dia akan menyuruh Roh Kudusnya hadir di tengah-tengah kita. Maka pada waktu Yesus bersama-sama dengan murid-murid sedang makan, dia berpesan, janganlah kamu meninggalkan tempat ini sampai Roh Kudus tercurah dalam kehidupan mereka. Dan kita tahu murid-murid pada waktu itu taat kepada perintah Tuhan hingga akhirnya sampai dia mengikuti Tuhan ke Betania, sampai melihat Tuhan naik dan terangkat ke surga. Ya, Yesus naik ke surga itu untuk apa? Yaitu dia menjalankan peran sebagai kepala jemaat. Kita baca dalam Efesus pasal 1 ayat 22 dan 23. Demikianlah firman Tuhan. Efesus 1 ayat 22 dan 23. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat yang adalah tubuhnya, kepenuhan. Yesus sang gembala yang agung. Yesus dikatakan sebagai kepala jemaat, dia akan menjalankan perannya untuk memenuhi tubuh Kristus dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Yesus naik ke surga dan telah melengkapi para rasul dan para murid pada waktu itu untuk sekali lagi menjadi saksi. Melalui kenaikan Isa Al-Masih pagi hari ini, kita sekalian juga harus menyadari bahwa kita sebagai orang-orang yang telah dipilih, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita semua telah dipanggil untuk menjadi saksi. Kita telah mengerti apa yang telah Tuhan kerjakan selama dia ada di dalam dunia ini. Dia telah menebus segala dosa kita. Dia telah mengalahkan kuasa maut. Dia telah memberikan semua bukti bahwa Yesus itu bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Nah, dalam surat Kisah Para Rasul ini dikatakan bahwa Yesus menyuruh para murid-muridnya untuk tetap mereka setia menantikan janji Roh Kudus. Tertulis dalam Kisah Para Rasul yang pertama dikatakan supaya murid-murid itu pada saatnya nanti mereka menjadi pemberani-pemberani untuk menjadi saksi Kristus. Yang pertama dikatakan bahwa Yesus telah berulang kali menampakkan diri. Ini yang perlu kita ketahui. Murid-murid telah diutus untuk menjadi saksi. Seperti sekali lagi yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yesus berulang-ulang kali menampakkan dirinya pada murid-muridnya. Ini untuk apa, Bapak Saudara? Untuk meyakinkan mereka bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit dan hidup. Untuk meyakinkan murid-murid supaya mereka yakin benar
Ketika murid-murid diutus untuk menjadi saksi, mereka harus memberitakan Injil, mereka telah melihat bukti yang nyata. Sebuah peristiwa yang luar biasa itu terjadi. Dan murid-murid pada waktu itu telah mengalami, ya, Tuhan Yesus telah menampakkan diri berulang-ulang kali dan mereka berbicara tentang kerajaan Allah, bukan berbicara tentang hal-hal dunia. Artinya bahwa itu berbicara tentang kehidupan rohani. Ya, Yesus menampakkan diri itu membuktikan bahwa dia hidup. Yang kedua, dikatakan bahwa Yesus menjanjikan Roh Kudus. Ya, kita baca ayat yang ke-8 dalam Kisah Para Rasul. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang kedua, fungsi kenaikan Yesus naik ke surga adalah Yesus itu menjanjikan Roh Kudus yang akan membaptis mereka untuk memperlengkapi mereka menjadi saksi, saudara, ya, memperlengkapi mereka dalam tugas panggilan menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus itu harus berani keluar. Kalau murid-murid dikatakan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hal ini pun berbicara kepada kita sebagai orang-orang percaya. Kita semua adalah saksi-saksi Kristus. Jadi kita tidak cukup kalau hanya bersaksi di dalam ruangan gereja ini. Kita bersaksi dalam persekutuan. Namun mari kita keluar menyaksikan kebaikan Tuhan. Mari kita keluar dalam kehidupan yang nyata, yang real, bahwa kasih Kristus itu ada dalam hidup kita. Ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nyatakan dan buktikan kasih itu ada dalam hidup kita, kepedulian itu ada dalam hidup kita, toleransi itu ada dalam hidup kita, kepekaan itu ada dalam hidup kita sebagai murid, seperti yang telah Tuhan ajarkan. Tuhan telah membekali hidup para rasul dan murid-murid pada waktu itu. Demikian juga Tuhan telah membekali hidup kita sebagai orang-orang yang hidup zaman sekarang. Kita harus berani keluar dan bertindak menjadi saksi Kristus di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, ya, di tengah-tengah dunia sekolah mungkin, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berani menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita harus berani menceritakan kebaikan Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia memang mati, namun dia hidup untuk selama-lamanya. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semuanya. Ya, jadi fungsi Tuhan Yesus naik ke surga. Yang kedua dikatakan Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada kita karena kita akan diutus menjadi saksi. Yang ketiga dikatakan bahwa Yesus naik ke surga itu sebagai tanda bahwa tugasnya di dunia sudah selesai. Murid-murid pada waktu itu menyaksikan ayat 9 dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 dikatakan demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Yesus naik ke surga dan disaksikan oleh para muridnya pada waktu itu, ya, sampai awan menutupinya dari pandangan mereka. Ini membuktikan bahwa tugas Yesus di dalam dunia sudah selesai. Yesus telah membekali para rasul dan para murid-muridnya. Yesus juga sudah membekali kita semuanya untuk memberitakan Injil, supaya pada akhirnya semua orang percaya kepada Yesus dan semua orang menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Itulah fungsi kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
Dia telah menjalankan tugasnya selama di dalam dunia, menebus segala dosa kita, mengalahkan kuasa maut, mematahkan kuasa kematian. Dia bangkit dan hidup. Dia menjalankan tugasnya sebagai kepala gereja. Dia menjadi pembela kita. Ya, ingatlah, siapa pembela kita? Yesus. Yesus yang akan menjadi pembela dalam setiap hidup kita. Untuk itu mari kita memiliki ketaatan. Ya, kuasa maut, kuasa iblis itu telah dikalahkan. Jangan lagi hidup kita dikuasai oleh kuasa iblis. Jangan lagi hidup kita dikuasai dosa. Supaya kita hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Yesus telah mengajarkan kepada para murid-muridnya bahwa dia akan memulihkan, itu bukan hanya sekedar kerajaan dunia. Namun Yesus berbicara dia akan memulihkan kerajaan Allah, yaitu kehidupan rohani. Kerajaan surga ini berbicara tentang hal-hal rohani, ya. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa kerajaan Allah seperti itu bukan dibangun dengan kekuatan manusia. Namun kerajaan Allah itu dibangun dengan kekuatan Allah. Sebab itu Yesus minta kepada mereka supaya mereka tetap berada di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka, ya. Seperti dalam Kisah Para Rasul ayat 4 itu dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa yang demikian katanya. Ya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, untuk memuliakan Tuhan. Ingat, sebagai orang yang percaya memiliki tugas. Sebagai gereja Tuhan, kita punya tugas mulia, yaitu memberitakan Injil agar manusia yang belum percaya, mereka akan percaya kepada Tuhan, supaya manusia yang berdosa dibebaskan dari belenggu dosa, ya, dibebaskan dari belenggu dosa untuk dapat percaya kepada Yesus dan akhirnya dapat menikmati hidup di dalam kemuliaan di surga yang mulia. Mari kita memberi diri kita agar hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita memberi hidup kita agar Roh Kudus tinggal tetap dalam hidup kita dan akhirnya kita mampu menjadi saksi. Tidak sia-sia Tuhan meninggalkan para rasul dan para muridnya, karena mereka semua telah dibekali dengan hal-hal yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa telah diberikan pada murid-murid pada waktu itu, dan tentunya kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Biarlah melalui kenaikan Isa Masih pagi hari ini, kita mau menyerahkan hidup kita supaya hidup kita dipenuhi Roh Kudus, dan akhirnya Tuhan memakai hidup kita dan kita mampu menjalankan tugas menjadi saksi. Mari kita bersaksi keluar dari kehidupan rasa nyaman ini, bukan hanya di dalam gereja, namun dimanapun kita berada, ya, kebaikan, tindakan, perilaku, tutur kata kita itu menjadi sebuah kesaksian yang hidup, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberi kekuatan kepada kita sekalian, dan mari kita terus memberikan hidup kita kepada Tuhan agar Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan ucapan syukur kepadamu. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah kenaikan Isa Masih, di mana
kami juga mengingat akan cinta kasih daripada Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau pada waktu itu murid-murid menyaksikan Engkau terangkat ke surga, itu sesuatu yang luar biasa. Kami pun percaya Tuhan, bahwa ketika Engkau naik ke surga, Engkau telah memberikan banyak hal dan pembekalan dalam hidup kami, sehingga kami mengerti bahwa kami hidup sebagai orang yang percaya. Kami memiliki tugas sebagai gereja Tuhan untuk memberitakan Injil, dan bekal itu telah diberikan kepada kami seperti Tuhan membekali para murid-murid. Izinkan kami Tuhan seperti murid-murid-Mu, kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, dan kami mampu menjadi saksi dimanapun kami berada. Kami mau bawa Tuhan kebesaran nama-Mu dalam setiap hidup kami. Melalui tutur kata, perilaku, dan perbuatan kami mau terus menyaksikan dan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Baik di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia kerja kami, di tengah-tengah dunia pendidikan kami. Kami mau mewartakan kebaikan Tuhan senantiasa dalam setiap hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman pagi hari ini. Tidak lupa kami berdoa untuk setiap sidang jemaat yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kami yakin dan percaya hidup mereka diberkati. Mereka pun akan mampu dan mau menyerahkan kehidupan mereka untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami pun akan dimampukan menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya Tuhan, karya-Mu luar biasa yang telah Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup di dalam kemenangan. Kami hidup di dalam kemuliaan karena Engkau telah membebaskan kami dari belenggu dosa, dan Engkau telah menjadi pembela dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh mengucap syukur Tuhan untuk firman pagi hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan untuk kelangsungan hidup setiap sidang jemaat di saat-saat penantian pemulihan keberadaan bangsa kami dari pandemi ini Tuhan. Engkau akan tetap memberi kesetiaan, ketekunan mereka semua dalam belajar akan kebenaran firman. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu menggairahkan hidup kami, membangkitkan semangat hidup kami Tuhan, untuk tetap setia dan untuk kami semakin dekat dengan Engkau. Pakai setiap hidup umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, untuk menjadi saksi-saksi Kristus, sehingga setelah selesai pandemi ini Tuhan, ketika kami dipersatukan kembali dalam peribadahan, akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Pagi hari ini ya Tuhan, tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kau memberkati pemerintahan yang ada Tuhan, dari pusat sampai daerah. Seluruh aparatur negara yang ada, aparat pemerintah yang ada, TNI, Polri, dan seluruh masyarakat yang sedang berperang melawan COVID ini, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk garda depan, para medis Tuhan, dokter, perawat, semua yang ada di rumah sakit juga Tuhan memberkati mereka, supaya mereka tetap teguh dalam menjalankan tugas pekerjaannya, menyelamatkan banyak jiwa seperti Tuhan menyelamatkan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan semua boleh terjadi dan semua boleh berlangsung sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami hanya mampu menyerahkan kehidupan bangsa ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami boleh mengucap syukur Tuhan buat ibadah pagi hari ini. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan seluruh sidang jemaat. Tuhan memberkati dalam hidup rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka ya Tuhan. Engkau jagai, Engkau lindungi dalam setiap aktivitas mereka. Dalam situasi dan kondisi saat-saat ini, kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan tetap, pembelaan Tuhan tetap dalam setiap hidup kami. Bahkan penjagaan-Mu tetap dalam hidup kami. Karena ada Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kami, yang memberi kekuatan kepada kami, sehingga kami mampu bertahan, dan kami mampu dan kami berani menyaksikan kebaikan Tuhan keluar dari gereja ini Tuhan, untuk seluruh umat yang ada di dalam dunia ini, supaya mereka pun menerima keselamatan
yang daripada Tuhan. Akhir dari peribadatan ini Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan kami. Untuk itu, limpahkanlah berkat rahmat dan cinta kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada berkat-berkat surga. Terimalah berkat rahmat dari Allah, kasih dari Sang Putra yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, tinggal tetap dalam kehidupan kita, mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha datang kedua kali. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.